Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan ayat 28. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik, terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan ayat 28. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Dalam Tangan Allah, ditulis oleh Kirsten Hollenbeck. Mari kita mulai kisah inspiratif. Usia 18 menandai era baru dalam kehidupan putri saya. Di mata hukum ia telah dewasa dan berhak memberi suara di pemilihan umum mendatang.
Tak lama lagi ia akan memulai kehidupan baru setelah lulus dari sekolah menengah atas. Perubahan ini membuat saya merasa hanya punya sedikit waktu berharga bersamanya di rumah. Saya perlu segera memberinya wejangan yang ia butuhkan dalam menghadapi dunia ini. Cara-cara mengelola keuangan, mewaspadai masalah kehidupan yang akan timbul, dan mengambil keputusan yang tepat. Perasaan bahwa saya bertanggung jawab untuk membimbing putri saya menjalani hidupnya dapat dimaklumi. Saya menyayanginya dan ingin ia berkembang dengan baik. Namun, saya menyadari sesuatu meskipun saya punya peranan penting, tetapi pertumbuhan putri saya tidak tergantung sepenuhnya pada saya. Rasul Paulus memandang jemaat Tesalonika sebagai anak-anak rohaninya karena ia telah mengajari mereka tentang Yesus. Dalam pesannya kepada mereka, ia memang mendorong mereka untuk saling menolong, tetapi yang terutama, ia menyerahkan pertumbuhan mereka kepada Allah. Paulus menyadari bahwa Allah akan menguduskan mereka seluruhnya. Paulus percaya Allah akan mengerjakan apa yang tidak sanggup ia kerjakan, menyiapkan roh, jiwa dan tubuh mereka untuk kedatangan Yesus kembali. Meski surat-suratnya kepada jemaat Tesalonika berisi berbagai instruksi, tetapi kepercayaan Paulus kepada Allah atas kesejahteraan dan kesiapan mereka dapat mengajari kita bahwa pertumbuhan dalam kehidupan orang-orang yang kita sayangi sejatinya berada dalam tangan Allah. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana selama ini cara Allah menolong Anda untuk bertumbuh dalam Dia. Pertumbuhan siapakah yang saat ini perlu Anda percayakan kepadanya? Hal ini patut kamu ketahui. Gereja di Tesalonika adalah jemaat yang diberkati langsung oleh pelayanan Paulus. Tesalonika adalah kota besar yang kebanyakan penduduknya adalah orang Yunani setempat dan pendatang warga negara Romawi lainnya. Di sana juga terdapat populasi orang Yahudi yang cukup besar sehingga kehadiran rumah ibadat terasa diperlukan. Seperti yang sering dilakukannya, Paulus mulai mengabarkan Injil di dalam rumah ibadat orang Yahudi, atau sinagoge, dengan memberitakan Yesus sebagai Mesias yang telah dijanjikan. Mereka yang percaya menjadi inti dari jemaat baru, yang kemungkinan bersekutu di rumah seorang warga setempat bernama Yason. Namun, perlawanan dari warga Yahudi di sana membuat Rasul Paulus harus meninggalkan Tesalonika dan pergi ke Berea, lalu akhirnya ke Athena. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapa, terima kasih, Engkau telah menjadi pelopor dan penyempurna pertumbuhan rohaniku. Tolonglah aku mempercayai Engkau untuk pekerjaan baik ini. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani.
Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.